Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk update orderan mesin tetas full otomatis. Kapasitasnya ini 50, baru jadi. Dan untuk warnanya ini warna putih ya, tapi untuk ketebalannya sama, nanti kita ukur aja. Ini walaupun kecil, cuman tetap kita pakai bahan yang tebal. Tebalnya itu 1,8 cm atau 18 mili. Dan ini orderan Mbak Narwati. Ini Mbak atau Mas ya, saya kurang tahu. Ini orderan melalui Tokopedia. Jadi saya juga ada buka toko ya di aplikasi Tokopedia. Terima kasih untuk Tokopedia, sekalian saya ucapkan ya. Terima kasih juga untuk Mbak Narwati. Ya, saya panggil Mbak aja ya. Mungkin ini perempuan, Mbak Narwati ya. Dari Mangunharjo, Kota Madiun, Jawa Timur. Dan untuk mesin tetasnya kan ini udah full otomatis ya, jadi sudah ada kelembaban otomatisnya. Jadi untuk mesin tetas itu enggak suhu dan pemutaran aja ya yang otomatis, tapi kelembaban juga itu kebutuhan yang sangat penting, alias nggak bisa nggak bisa diabaikan ya. Untuk faktor kelembaban juga nggak bisa diabaikan, seperti halnya suhu seperti itu. Jadi perlu diketahui ya untuk teman-teman yang belum tahu, untuk penetasan itu nggak cuma di suhu dan pemutaran aja, jadi ada kelembaban dan ada sirkulasi udara juga yang harus diperhatikan supaya presentasi penetasannya itu maksimal, karena itu kebutuhan vital ya, utama. Jadi nggak bisa dihilangkan untuk sirkulasi udara dan kelembabannya ya. Walaupun rata-rata itu teman-teman hanya fokus di suhu dan pemutaran aja ya, tapi ini saya bagi tahu khusus untuk teman-teman yang belum tahu. Oke, langsung aja. Ini untuk warnanya putih. Kalau yang kemarin-kemarin kan ada urat kayu yang coklat, terus ada yang agak kuning, agak krem gitu ya, tapi sekarang saya dapatnya warna putih. Tapi untuk merek dan ketebalan ini sama ya, satu pabrikan sebenarnya, cuman hanya beda di warna aja. Kalau untuk tampilan depan seperti ini ya, ini kalau menurut saya lebih bagus ya kalau warna putih seperti ini. Jadi putihnya putih bersih, putih susu, bukan putih tulang ya. Kapasitasnya ini 50 dan sistem raknya rak roller. Di sini juga ada kelengkapan satu buah alat untuk cek embrio ya, cek perkembangan embrio. Dan ini bisa dicek ya, kalau telur ayam itu 3 hari bisa dicek. Misalkan 5 hari kita cek masih tidak ada embrio, nah itu berarti telurnya tidak fertil atau tidak subur seperti itu. Dan oke, langsung aja daripada lama-lama ya, soalnya di sini juga lagi proses pembuatan mesin tetas kapasitas lain. Kita persingkat aja untuk durasi videonya. Terima kasih untuk Mbak Narwati atas kepercayaannya sudah order. Untuk teman-teman yang mau order, silakan bisa melalui Tokopedia. Linknya saya sertakan di deskripsi video. Untuk nomor WA juga saya sertakan di sana. Dan untuk lokasi pembuatan dan budidaya ternak saya di sini, lokasinya saya sertakan linknya di deskripsi video juga, atau bisa cek di bawah video ini yang ada tulisan biru, yaitu peternakan Ento Krambon Silver. Oke, di sini tadi tampilan dari depan seperti ini ya. Tadi sudah di review. Ini sampingnya ya, samping-sampingnya ya. Saya sengaja kasih triplek di sana di belakang untuk background aja, soalnya di sana ada kandang. Mungkin untuk sebagian orang itu terkesan jorok, jadi saya tutupin aja pakai triplek. Oh ya, itu triplek ya, tapi ini bukan triplek.
Nah, ini bukan triplek ya. Kalau triplek kan berlapis-lapis. Biasanya ada, kalau setebal ini itu biasanya ada 5 lapis. Cuman ini cuma ada 3 lapis dan di tengahnya itu kayu solid. Untuk finishingnya di dalam tetap kayak triplek sama ya, kurang lebihnya kayak triplek. Tapi di luar ini sudah ada finishing halus seperti ini. Dan ini halus ya. Di tepi-tepinya sudah ada plat aluminium untuk finishingnya biar rapi dan mewah. Ini pokoknya luar biasa ya, mantep. Di sini ada termostat, yaitu untuk pengontrol suhu, dimana nanti lampu ini akan otomatis hidup dan kipas di sana juga otomatis hidup ketika suhu kurang. Jadi ini untuk menyuplai suhu ya lampunya, dan untuk yang kipas di atas sana yang warna hitam itu untuk meratakan suhu. Jadi di sini suhunya sudah terkontrol stabil dan rata karena dibantu dengan kipas. Oke, tadi termostat untuk pengontrol suhu otomatis. Di sini suhunya sudah otomatis. Dan di sini yang bagian bawah ini adalah tampilan kelembaban yang sekarang, dan di sini juga ada alat pengontrol kelembaban. Ya, di sini kelembabannya juga sudah otomatis ya. Jadi teman-teman nggak usah semprot. Mohon maaf ada motor lewat. Semoga teman-teman bisa dengar dengan jelas suara saya. Saya ulangi, di sini ada termostat dan hygrostat. Tadi termostat untuk mengontrol suhu secara otomatis biar stabil dan rata. Dan di sini ada hygrostat juga untuk pengontrol kelembaban. Nah, kelembaban itu sangat penting, yang sudah saya jelaskan di awal video tadi. Untuk teman-teman yang mengontrol kelembaban secara manual biasanya kan seperti ini. Di sini dikasih air biasanya ya. Umumnya seperti itu, dikasih air di bak air untuk menyuplai kelembaban. Tapi kelembaban di sana itu enggak selamanya atau enggak selalu stabil. Contoh sekarang ya, oke, kelembaban stabil karena di siang hari. Tapi ketika malam, yang siangnya itu stabil, di malamnya itu biasanya lebih. Jadi misalkan kita kurangin ya di malam hari biar stabil, tapi nanti di siang harinya itu kurang, apalagi di musim kemarau yang panas. Jadi untuk menstabilkan kelembaban harus dikasih alat pelembab otomatis. Kalau nggak ada alat pelembab otomatis, biasanya itu kita harus menyemprot atau menambahkan kelembaban secara manual. Itu masih merepotkan ya, dan itu kalau menurut saya itu belum bisa disebut full otomatis karena kita masih harus menstabilkan sendiri kelembabannya. Tapi di sini kestabilan kelembaban ini sudah dikontrol sama alat, yaitu yang ada di sini. Nah, ini alat pengontrol kelembaban, namanya hygrostat. Jadi alat pelembab ini walaupun sudah dikasih air di bawah, kalau kurang harusnya kan kita semprot secara manual atau kita tambahkan kelembabannya secara manual. Tapi di sini sudah ada alat pelembab otomatis yang kerja ketika kelembaban kurang atau akan aktif secara otomatis ketika kelembaban kurang. Dan kalau kelembaban sudah cukup, maka alat ini akan mati secara otomatis. Seperti itu siklusnya terus menerus. Jadi kelembabannya di sini selalu stabil. Kita contohkan. Nah, di sini saya masih setting setinggi mungkin supaya kelembabannya bisa nyala ya. Karena kalau saya setting sebagaimana settingan untuk menetaskan, itu akan nyala ketika kelembaban kurang saja ya. Jadi ini saya tinggikan kelembabannya supaya ini bisa nyala. Oke, langsung saya nyalakan secara manual seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada asap yang keluar, dan ini bukan asap, ini kabut pelembab. Seperti ini ya. Nah, ini saya lepas dulu ya. Nanti saya jelaskan ini gunanya untuk apa. Nah, di sini kalau kelembaban kurang, alat ini akan mengeluarkan kabut pelembab seperti ini dan naik ke atas dan diratakan dengan kipas yang ada di sini yang warnanya bening transparan dan ada lampu LED birunya sebagai indikatornya. Jadi ketika kelembaban kurang, ini alat pelembabnya dan kipas yang ada di atas ini akan aktif untuk menyuplai kelembaban dan meratakan kelembaban. Nah, terus misalkan kelembabannya sudah cukup, ini akan otomatis mati sendiri. Begitu terus ya, begitu terus siklusnya, sehingga kelembaban di mesin tetes ini stabil. Dan untuk Banarwati ini usahakan selalu terapung dan di cekungan di sana jangan sampai kemasukan air ya. Jadi untuk mengisi air harus hati-hati, jangan sampai masuk ke sana.
Kalau air masuk ke sana, usahakan dituangkan lagi biar nggak ada airnya. Soalnya kalau di sana ada airnya itu nanti aktif sih aktif, tapi kabut pelembabnya nggak keluar. Jadi harus dituangkan dulu, baru dia bisa keluar. Baru nanti kabut pelembabnya bisa keluar ya. Jadi usahakan jangan kemasukan air nanti sewaktu mengisi. Dan sekalian saya jelaskan di sini juga, ini nanti mepet ke kiri, sedangkan rak ini mepet ke kanan. Nah, di sini kan ada celah. Jadi kita khawatir ya nanti anakan yang udah netas nanti jalan ke sini dan masuk ke air. Jadi saya lengkapi dengan ram kawat seperti ini, jaring kawat. Jadi walaupun nanti ada anakan yang sudah menetas dan jalan ke sini, itu nggak bakal masuk ke air karena ada pengaman di sini. Dan untuk supply powernya, alat pelembab yang di sana itu masuk ke sini ke port USB. Dan di sini sama ya kayak charger handphone, masuk aja ke sini seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, saya matikan dulu. Ini langsung loncat ke rak ya. Untuk raknya saya menggunakan rak roller seperti biasa. Soalnya ini menurut saya itu rak roller itu sistem pemutaran yang bagus ya untuk sampai saat ini. Mungkin kedepannya mungkin ada inovasi terbaru untuk sistem pemutaran, tapi untuk sekarang ini masih yang terbaik kalau menurut saya sendiri. Nah, contoh pemutarannya saya akan contohkan aja di sini langsung. Jadi telur itu ditaruh di sini di bagian as ini ya. Jadi as ini yang berputar karena as ini terhubung dengan gear dan gear diputar oleh motor. Ketika telur berpijak di as yang berputar, maka telur yang berpijak di sana juga akan ikut berputar. Teman-teman bisa cek ini ya, apa tanda titik yang ada di sini udah saya tandain pakai spidol ya. Ini lama-lama nanti bergerak. Sebentar ya, saya fokuskan dulu kameranya. Nah, bisa diperhatikan ya, seperti itu cara kerjanya. Itu udah mulai bergerak ya. Ini sangat pelan pergerakannya, jadi nggak kasar. Dan untuk lebih lengkapnya bisa dicek di video saya yang kemarin-kemarin pernah saya upload ya di channel ini tentang cara kerja rak roller. Nah, itu udah bergerak ya. Oke. Untuk mempersingkat durasi video, kita langsung pindah. Dan di sini saya pakai 2 buah motor. Dan untuk motor atau dinamo di sini ya, di sini saya menggunakan 2 dan ditaruh di bagian bawah, rak. Kenapa? Kalau ditaruh di atas ya biasanya ada ya juga ya, ada juga yang naruh dinamo itu di bagian atas di sini atau di mana ya, pokoknya di bagian atas. Nah, saya nggak mau ditaruh di atas karena itu nanti memakan ruang yang seharusnya untuk telur. Jadi saya taruh di bawah, itu lebih bagus. Jadi nggak makan atau nggak apa, pokoknya nggak memakan ruang yang seharusnya untuk telur ya, seperti itu. Dan di sini ada soket ya yang langsung ke timer. Ini juga lupa belum saya kasih tahu. Emang di video sebelumnya ini udah pernah saya bahas, tapi saya langsung bahas di sini secara lengkap. Nanti termasuk ventilasi benda di sana dan lain-lain saya akan bahas juga. Nggak apa-apa ya walaupun tadi udah dibahas karena teman-teman nonton di video ini, jadi saya bahas langsung di video ini juga. Ini rak ada kabelnya masuk ke sini dan ke timer. Jadi timer ini outputnya langsung ke rak, tapi nggak langsung ya. Jadi di sini ada 2 buah soket karena dinamonya ada 2, jadi saya soketnya juga kasih 2. Soket ini gunanya untuk memutuskan arus atau memutuskan kabel ya. Jadi ketika kabel ini dilepas, soket ini dilepas, jadi arus yang dari sini ke rak itu akan terputus. Nah, itu gunanya untuk mematikan rak. Jadi ketika ini diputus, rak nggak bakal aktif. Ini berguna untuk telur di hari pertama dan kedua, karena nanti untuk Mbak Narwati juga saya kasih tahu ini pemutarannya dimulai di hari ketiga aja supaya lebih optimal. Jadi hari pertama, hari kedua nggak usah dipasang dan dipasangkan di hari ketiga. Nah, misalkan telur udah retak, ini juga harus dilepas karena telur yang udah retak itu udah nggak butuh putaran lagi. Dan misalkan bagian retaknya itu di sini,
ya. Misalkan bagian retaknya itu di sini, usahakan ditaruh seperti ini ya. Jadi bagian retaknya itu harus berada di atas, jangan ada di bawah seperti ini. Supaya apa? Jadi supaya memudahkan anakan yang ada di dalam telur itu untuk keluar. Misalkan ditaruh di bawah, itu emang bisa ya untuk keluar juga, dia bisa. Cuman itu alangkah baiknya kan kita harus mempermudah ya, supaya hasilnya lebih optimal lagi. Dan apalagi ya? Oh iya, ini kan tadi bisa dilepas ya. Jadi ini gunanya nggak cuma untuk mematikan rak. Ketika ini dilepas, maka rak ini juga akan bisa kita keluarkan seperti ini. Nanti saya contohkan ya. Ini saya keluarkan dulu. Nah, ini udah saya lepas ya. Mohon maaf videonya saya potong karena saya harus melepaskan soket ini dulu. Jadi soket ini gunanya untuk memutuskan arus atau mematikan rak. Tapi nggak cuma di situ aja kegunaannya. Kabel ini, soket ini itu berguna untuk kita untuk mengeluarkan rak ini. Jadi raknya nggak nempel di box. Jadi di box itu hanya kosong ya, nggak ada apa-apa, kosong seperti ini. Kita tarik ya. Nah, jadi ini bisa dikeluarkan. Ini juga udah pasti ya bisa dikeluarkannya. Tadi udah saya cabut ini. Tinggal cabut ini dan keluarkan bak airnya. Itu nanti di ruangan mesin tetes ini kosong, nggak ada apa-apa, blong ya. Jadi kita bisa membersihkan lendir-lendir dan bulu-bulu bekas penetasan nantinya dengan mudah karena ini kosong, nggak ada apa-apa. Berbeda ya kalau raknya permanen, itu kita akan susah untuk membersihkan. Dan untuk raknya juga ini berbahan aluminium, jadi cukup dielap untuk lendir-lendirnya nanti. Pokoknya sangat mudah dibersihkan. Dan untuk ventilasi lanjut ya, kita bikin review secara singkat aja. Untuk ventilasinya di sini ada satu, di samping di sini juga ada satu. Jadi samping-samping satu ya, dan di belakang sana ada dua. Jadi untuk ventilasinya 4. Dan untuk kapasitas ini kan 50 ya, ukuran kotaknya segini, ukuran boxnya segini. Jadi ini sudah cukup disuplai dengan 2 buah lampu atau 2 buah bohlam, lampu pijar ya. Nah, ini sudah cukup. Jadi saya bikin sehemat daya mungkin, tapi tetap bisa mencukupi untuk kebutuhan suhu di dalam ruangan mesin tetes ini. Dan untuk benda kecil yang ada di sana itu sensor suhu dan sensor kelembaban. Ini gunanya untuk menangkap seberapa derajat suhunya dan seberapa persen kelembabannya. Dan sensor itu ada kabelnya dan terkonek atau terhubung dengan alat ini. Nah, alat ini nanti yang akan membaca dan mengontrol. Kalau itu hanya menangkap ya, atau ya pokoknya sensor ya. Nah, seperti ini untuk tampilan depannya. Ya, saya rasa mungkin ini reviewnya udah cukup lengkap ya. Saya emang sengaja khususkan ya untuk Mbak Narwati, nanti ketika barangnya udah sampai saya langsung kirimkan videonya. Seperti itu. Ya, emang ini reviewnya begini-begini saja, tapi saya peruntukan untuk khususnya ya untuk yang order, biar nanti yang order itu nggak bingung. Tapi untuk teman-teman yang udah nonton juga nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Malah saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Untuk link pembelian tadi sudah disertakan ya, nomor WA dan lokasi sudah saya sertakan juga. Untuk informasi harga dan lain-lain bisa langsung di WA aja. Ya, terima kasih. Mungkin videonya segini dulu karena saya juga mau packing yang ini ya, packing yang ini dan yang ini. Habis itu saya akan kerjakan juga finishing yang ini. Nah, ini kapasitasnya lain ya. Nanti saya akan review juga untuk posisi formasi telur dan lain-lain. Insya Allah akan saya review. Dan ini juga belum jadi. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Narwati atas kepercayaannya sudah order, dan teman-teman yang udah nonton mohon dukungannya. Saya juga menerima kritik dan saran ya, silakan bisa di WA ya, tapi tidak menerima debat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.